Masya Allah teman-teman, video kali ini saya itu akan membagikan suatu pertanyaan yang bisa membuat kita kayak tersentuh gitu ya. Kenapa gitu? Ada seorang di sharing time bertanya sampai Ustadz Hanan Attaqi ini sampai oh iya ya gitu. Kayaknya tersentuh banget dengan pertanyaan emas yang satu ini. Peserta sharing time ini di mana beliau mengajukan suatu pertanyaan bahwasanya tidak peduli dengan saudara kita di Palestina. Tidak pedulinya apa? Simak terus videonya sampai habis, jangan dulu di-skip ya. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share supaya kita semua bisa merasakan apa maksud dari pertanyaan ini. Dan ini tuh kayak menyentuh banget ya. Sampai-sampai bilang gak peduli kepada Palestina. Bukan nggak peduli teman-teman, tapi justru dia malah mendoakan. Karena di Palestina sudah tahu kan ya, kalau kita itu di Palestina itu diuji dengan kemuliaan. Sedangkan kita diuji dengan dosa. Merasa nggak sih setiap hari kita selalu diuji dengan dosa? Entah itu kita marah kepada suami, entah itu kita melakukan suatu kebohongan, entah itu kita melakukan suatu perbuatan dosa yang mungkin kita tidak sengaja dalam melakukannya. Dan dari sini, aku juga merasa, oh iya ya, kalau di Palestina itu kan mereka diuji tuh kan dengan kekurangan makanan, kemuliaan, terus keluarganya mati syahid. Sedangkan kita setiap harinya diuji dengan dosa, ibarat mereka diuji dengan kemuliaan untuk masuk surga, sedangkan kita harus masuk di tepi jurang. Paham gak sih? Aku tuh ketika melihat video ini, Masya Allah banget ya, kayak yang tersentuh gitu. Hati itu kayak yang, oh iya ya, baru merasakan gitu, kalau kita tuh diuji dengan dosa. Kita memang kayak yang setiap hari tanpa sadar kan kita melakukan dosa. Tapi beribu-ribu kali Allah selalu mengampuni pendosa. Nah, supaya kalian tidak bingung apa sih maksudnya, kita dengerin dulu yuk pertanyaan dari Mas Ajo dan juga jawaban dari Ustadz Hanan Attaqi. Ini dia videonya. Saya itu melihat saudara-saudara saya yang di Palestina itu saya nggak merasa sedih. Bahkan kalau misalkan ada yang nanya, ente nggak peduli dengan saudara-saudara di Palestina? Saya akan jawab tidak. Kenapa? Karena saya lebih peduli terhadap diri saya sendiri. Saya itu adalah anak ketiga dari 5 bersaudara, dan saya sudah menjadi ayah sebelum menjadi ayah beneran. Ya, paham. Sudah menjadi punggung keluarga itu. Ya, Tulang punggung keluarga. Tulang punggung, maaf. Udah menjadi tulang punggung keluarga gitu ya. Ya, seperti itu Ustadz. Ketika saya menjadi tulang punggung keluarga, kemudian juga ditambah lagi dengan kondisi finansial, kondisi ekonomi yang emang parah gitu kan. Terus ditambah lagi diuji dengan syahwat dan hawa nafsu. Nah itu menurut saya sendiri sebenarnya nggak sanggup buat menjalani kehidupan itu seperti itu. Kenapa? Karena mungkin ya kalau misalkan kekurangan ekonomi ataupun apa ya saya bisa bersabar menahan itu semua. Tapi ketika dengan diuji syahwat dan hawa nafsu ditambah dengan kurangnya ekonomi ya boro-boro mikir nikah buat mahar aja susah gitu kan. Jadi menahan syahwat itu emang sangat menyakitkan buat saya. Bahkan pernah saya sampai nangis Ustadz di kamar. Sampai saya pernah nunjuk tembok. Saking emosinya buat menahan penyakit itu. Gitu Ustadz. Bahkan saking beratnya Ustadz. Saya itu melihat saudara-saudara saya yang di Palestina itu saya nggak merasa sedih. Bahkan kalau misalkan ada yang nanya,
ente nggak peduli dengan saudara-saudara di Palestina? Saya akan jawab tidak. Kenapa? Karena saya lebih peduli terhadap diri saya sendiri. Saking pedulinya saya terhadap diri saya sendiri, saya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, inilah doa terbaik saya buat saudara-saudara saya yang di Palestina. Saya tahu mereka susah, saya tahu mereka diuji, tapi Engkau menguji mereka dengan kemuliaan yang sangat dekat. Saudara mereka ada yang syahid, anak mereka syahid, teman mereka syahid. Ya, kemudian ketika mereka digenosidakan, keimanan mereka makin bertambah. Terus sementara saya sekuat tenaga menahan syahwat dan hawa nafsu agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Auzubillah min dzalik, ketika kalau misalkan saya melakukannya, saya mati dalam keadaan suul khotimah. Jadi saya diuji dengan di pinggir jurang. Jadi menurut saya itu sangat berat sekali, sangat-sangat berat. Jadi saya berdoa itu, saya harap doa itu akan menjadi saksi buat saudara-saudara saya di Palestina bahwasanya saya tidak meninggalkan mereka, dan saya harap mereka juga tidak meninggalkan saya di akhirat kelak ketika di yaumul hisab. Jadi saya minta solusinya dari antum Ustadz buat berikan masukan yang terbaik buat saya pribadi yang mengalami kehidupan seperti ini. Mungkin dengan teman-teman yang di luar sana, yang mungkin ada pencerahan buat kami yang mungkin mereka bermaksiat, bertobat lagi, bermaksiat, bertobat lagi. Itu kan jadinya ngambang antara suul khotimah atau tidak. Ya, makasih ya Ajo. Ajo tuh seseorang yang sebetulnya luar biasa ya, dalam ya. Ketika dia menyampaikan sebuah keresahan itu muncul karena iman Ajo. Karena kalau di hati Ajo nggak ada iman, Ajo nggak akan ngomong kayak barusan. Karena banyak orang yang justru dia bangga dengan dosa. Banyak orang yang rasa berbuat dosa itu biasa aja, nggak muncul lagi rasa resah. Ternyata salah satu ciri orang beriman itu adalah takut dengan dosa walaupun dia masih melakukan dosa. Itu ciri orang beriman. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang yang banyak beramal tetapi hatinya masih takut. Ternyata hati yang takut, wajilah, itu Allah letakkan di dalam surat Al-Mu'minun sebagai bukti salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu punya wajilah, rasa takut. Siapa yang ngasih iman di dalam hatinya Ajo? Allah. Jadi Allah nggak ninggalin Ajo. Tetapi setiap orang diuji dengan caranya. Seperti kata Ajo tadi, ujian Palestina emang berat, tapi mereka diuji dalam kemuliaan, dan itu benar banget. Ujian kita emang ringan, tapi ujian kita di tepi jurang, yang kalau kita kepleset dikit, kita akan jatuh ke lubang kehinaan, dan itu juga benar banget. Ala syafa hufratin minan nar, kata Allah, di tepi jurang neraka, kata Allah. Jadi saya yakin Ajo ini bukan orang polos nih, orang yang ngerti banget nih. Makanya dia menggunakan istilah-istilah yang sebetulnya itu memang ada dalam Al-Quran. Dan pemahaman dia tentang Palestina dan dirinya itu tuh keren sih. Makasih Ajo udah memahamkan kita juga, ngasih saya sebuah sudut pandang. Saya jadi malah merenung ya. Gara-gara Ajo saya malah jadi kayak, waduh, gue nih gitu. Jadi kayak kita ngerasa juga kan semua kita pendosa kan. Cuman Allah menutup aib kita aja kan. Jadi kita kayak ngerasa iya ya, kayak kita nih banyak dosa juga. Tapi oke, karena Ajo udah meminta, saya coba ngasih pandangan dari ulama, bukan dari saya. Karena nasihat itu adalah harta yang hilang dari seorang mukmin, kalau diminta harus dikasih. Sebagaimana barang hilang kalau kita pegang, orang yang punyanya minta harus kita kembalikan. Karena Ajo udah minta. Ajo nanti coba di rumah dalam kesendirian sering-sering ngulang firman Allah di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Az-Zumar 53. Itu ayat sapaan Allah untuk para pendosa. Allah bilang gini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Bagaimana cara Allah berbicara kepada para pendosa yang dosanya banyak, yang dosanya berulang kali, taubat dosa lagi, dan itu udah ribuan kali dengan hal yang sama, dengan kondisi yang gak berubah. Gimana cara Allah menyapa mereka? Tahu gak cara Allah menyapa mereka? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Masih dipanggil hamba, dan hamba adalah panggilan manja, panggilan baik, panggilan mesra dari Allah kepada kita. Allah kalau menyebut nama Muhammad, Allah nggak menyebut Muhammad, Allah menyebutnya Abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Padahal kan bisa aja Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bisa kan? Kenapa nggak Muhammadin tapi Abdin? Karena kalimat Abdun atau hamba kalau dari Allah kepada kita itu tuh mesra, sayang. Sehingga ketika Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, itu seolah-olah kayak ayah bilang ke anaknya, wahai anakku tersayang. Di situ ada kasih sayang. Padahal yang dipanggil siapa? Ahli dosa, ahli maksiat. Yang maksiatnya itu asrafu ala anfusihim, sudah melampaui batas, udah nggak kehitung banyaknya, sudah berkali-kali gagal bertaubat, tapi Allah masih memanggil dia, ya ibadi, wahai hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas. Terus apa kata Allah ketika Allah manggil kita? Allah bilang, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Jangan berputus asa untuk mendapatkan ampunan, karena ampunan itu rahmat. Jangan berputus asa dalam taubat, karena diterima taubat itu rahmat. Jangan berputus asa untuk dapat surga, karena surga itu rahmat. Jangan berputus asa walaupun kamu itu asrafu, udah melampaui batas. Allah cuma bilang jangan berhenti bertaubat. Ya Allah, kalau saya dosa lagi, taubat lagi. Allah aja gak pernah berputus asa mengampuni kita. Kenapa kita berputus asa minta ampun? Allah gak pernah berputus asa mengampuni dosa. Kita dosa, besoknya taubat, lusanya dosa lagi, Allah ampuni. Taubat lagi, berdosa lagi, Allah ampuni. 1000 kali kita berdosa, 1000 kali kita minta ampun, 1000 kali Allah mengampuni, dan tidak ada batas. Sampai nyawa ada di tenggorokan kita atau matahari terbit di barat. Maka kata Allah, la taqnatu, jangan nyerah. Belajar lagi, ajo, saya, kita semuanya, semua pendosa, yuk belajar lagi, perbaiki lagi. Semua kita punya pendosa yang bahkan sampai hari ini masih kita lakukan. Yuk kita perbaiki lagi. Terus Allah tambahkan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, gak ada kecuali. Ya Allah, saya pezina, Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya makan riba, Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya durhaka, Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya ninggalin sholat, Allah mengampuni semua dosa. Gak ada yang gak diampuni. Ya Allah, saya syirik, Allah mengampuni semua dosa. Syirik itu baru gak diampuni kalau orangnya meninggal dalam keadaan musyrik. Kalau dia masih hidup minta ampun, semua diampuni. Gak ada yang gak diampuni. Pertanyaannya, mau minta ampun gak? Yang jadi masalah, kitanya yang berputus asa minta ampun kepada Allah. Selembut itu Allah memanggil para pendosa. Semoga saya, Ajo, kita semua adalah orang yang dipanggil Allah dengan kasih sayangnya. Ajo masih ingat cerita seorang pembunuh yang membunuh 100 orang. Yang ke-100-nya ahli ibadah pula tuh yang dia bunuh. Lalu ketemu dengan ulama, ulama itu bilang jangan berputus asa, bertobatlah dengan cara hijrah, pindahlah dari negeri ini. Lalu di tengah jalan dia meninggal dunia. Dalam proses perjalanan hijrahnya, ketika meninggal dunia, malaikat
neraka dan malaikat surga berdebat. Mau dibawa kemana ini orang? Ke neraka atau ke surga? Kata yang malaikat neraka, dia kan belum selesai taubatnya, baru proses. Kata malaikat surga, tapi dia kan udah niat taubat. Tapi kan dia taubatnya belum benar, belum tentu benar. Karena belum sampai. Debat, akhirnya Allah bilang, ukurlah tanah tempat dia meninggal, jaraknya ke tempat yang dia tinggalkan dan tempat yang dia tuju. Kalau dia lebih dekat ke tempat yang dia tuju, maka dia ahli surga. Kalau dia lebih dekat ke negeri yang dia tinggalkan, maka dia ahli neraka. Malaikat pun mengukur, sebetulnya itu tanah lebih dekat ke negeri yang dia tinggalkan. Tapi Allah berfirman kepada tanah, kepada bumi, wahai bumi, dekatkan dia ke negeri yang dia tuju. Sehingga ketika diukur oleh malaikat, dia ternyata lebih dekat ke negeri yang dia tuju. Apa maksudnya dari kisah hadis ini? Allah yang merahmati dia supaya dia masuk surga. Walaupun dia belum tuntas taubatnya. Bagian kita taubat aja. Allah tuh Maha Rahman. Memang kita sedih sih kalau berulang kali berbuat dosa, gimana nanti akhir dari kehidupan kita. Tapi jangan berhenti untuk memperbaiki diri. Gak ada yang sekaligus. Semuanya butuh proses. Salah lagi, perbaiki lagi. Salah lagi, perbaiki lagi. Semoga Allah berikan taufik kepada Ajo dan kita semuanya sampai ke hadirat Allah dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahu a'lam. Gimana? Masya Allah banget kan ya. Saya yakin kalian yang sudah menonton video ini pasti merasa, oh iya ya, kayak gitu. Soalnya aku juga berada di posisi itu ketika aku melihat ini semalam ya, aku menemukan video ini, terus oh iya, ini kayaknya harus gitu ya aku berbagi kepada kalian. Supaya kalian juga merasakan apa yang aku rasakan di saat semua orang menganggap dosa itu sepele, di saat semua orang menganggap ujian kita itu berat, tapi lebih berat lagi ketika kita diuji dalam syahwat dan hawa nafsu. Kenapa ujian syahwat dan hawa nafsu itu sangat berat? Karena ya kita harus mengendalikan diri dong. Terus apa ya, tanda-tanda orang, ciri-ciri orang yang beriman kata Ustadz Hanan Attaqi adalah orang yang merasa takut akan suatu perbuatan dosa kecil. Kalian pernah nggak ngerasa gini? Satu contoh kecilnya, misalkan nih ya, kalian bohong. Kalian takut nggak kalau bohong itu dosa? Nah, dari sifat ketakutan kalian itu merupakan sebuah keimanan. Iman yang ada dalam diri kamu tanpa kamu sadari. Nah, dari sini kita harus belajar takutlah kepada dosa meskipun itu hanya seujung kuku. Jangan pernah kita menyepelekan suatu dosa. Karena memang pengampunan Allah itu sangat luas, tapi tak satupun manusia yang mempunyai sedikit banyaknya manusia tuh yang mempunyai rasa takut akan hal-hal dosa. Apalagi dengan syahwat dan hawa nafsu sekarang ya, kayak misalkan kalau kita sudah pacaran, itu bukankah suatu dosa? Itu bukankah suatu pendekatan kita kepada zina? Maka hindarilah ya. Jadi ciri cara mencegah dosa itu hindarilah hal-hal yang bisa mengantarkan kamu kepada dosa. Ingat ya, Allah memang selalu memberikan pengampunan kepada hambanya, tapi ingat kita juga harus bisa menjaga diri kita agar kita tidak bisa lagi berbuat suatu dosa tersebut. Barakallahu fikum. Semoga hati kalian bisa terketuk lagi dan bisa takut lagi dengan hal-hal kecil yang mengantarkan kita kepada dosa. Masya Allah. Barakallahu fikum.